Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu adalah bagian dari zikir yang sepatutnya kita lakukan pada setiap ketika kita selesai melaksanakan sholat, atau ketika kita sedang dalam kondisi tenang, atau ketika kita ingin menjadi diri kita menjadi lebih tenang. Nah, oke. Langsung saja akan saya berikan beberapa materi mengenai zikir sebagai psikoterapi. Judul ini saya ambil dari dua sumber. Yang pertama adalah zikir psikoterapi dalam perspektif Islam, yang kedua adalah doa dan zikir dalam meningkatkan kecerdasan emosi. Oke, langsung saja. Nah, kita tahu bahwa kehidupan modern ini membuat manusia itu kehilangan spiritualitasnya. Banyak dari kita merasa bahwa dalam kehidupan ini kita yang menjalani, kita yang mengontrol, kita yang menghasilkan sesuatu. Apalagi kondisi saat ini adalah zaman modern yang cenderung praktis, sehingga spiritualitas itu menjadi kosong. Nah, ketika seorang itu kehilangan spiritualitasnya, maka yang selanjutnya adalah orang itu mengalami kehilangan makna hidupnya. Padahal ketika seorang kehilangan makna hidupnya, maka dia tidak akan bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena salah satu hal yang mempengaruhi kebahagiaan seorang adalah bahwa orang itu memiliki makna dalam kehidupannya, memiliki kebermaknaan atau harapan yang ada dalam hidupnya. Karena makna hidup ini berisi tentang penghayatan seseorang mengenai kehidupannya, serta berkenaan dengan tujuan dari kehidupannya. Maka ketika seorang sudah kehilangan tujuan dari hidupnya, maka dia sudah kehilangan makna hidupnya. Nah, dorongan spiritual yang tidak terpenuhi pada diri manusia menyebabkan banyak hal yang terjadi dalam diri manusia, seperti gangguan kejiwaan, gangguan emosi, rasa marah yang sangat, rasa sedih, rasa frustrasi, kemudian rasa ingin mengakhiri hidupnya. Sampai-sampai banyak orang yang saat ini itu karena mereka kehilangan makna hidupnya, mereka cenderung tidak mau bekerja, atau bekerja hanya secara otomatis saja tanpa ada makna di dalamnya. Ini membuat jiwa seorang menjadi hampa, menjadi mudah stres, menjadi mudah tertekan. Nah, kita ketahui bahwa konsep bahwa dari kebermaknaan hidup itu bermacam-macam ya. Ada berkarya serta melakukan tugas hidup dengan sebaik-baiknya, kemudian berusaha mengalami dan menghayati setiap nilai yang ada dalam kehidupannya, dan ketika adalah menerima berbagai bentuk penderitaan yang tidak mungkin dielakkan lagi. Artinya apa? Ketika seorang itu memiliki makna hidup, berarti yang pertama adalah dia memiliki kreativitas yang tinggi, mampu melakukan tugas-tugasnya sebaik mungkin. Yang kedua adalah bahwa ketika seorang memiliki makna hidup, dia itu mampu menghayati, memahami kondisi dari kehidupannya, apa yang ia rasakan, ia hayati betul, menjadi renungan bagi dia, kemudian menjadi pelajaran bagi dia, dan itu menjadi nilai-nilai yang ada dalam dirinya untuk berperilaku. Yang ketiga adalah seorang yang memiliki makna hidup itu adalah mereka yang memiliki sikap menerima ketika mengalami penderitaan, dan semua itu dikembalikan kepada Sang Pencipta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, begitu pula kalau kita mengamati bahwa ada yang disebut dengan konsep logoterapi, begitu ya. Konsep logoterapi, konsep logoterapi ini berkenaan dengan makna hidup pula, di mana seorang itu dikatakan memiliki makna hidup itu ya. Ketika dalam setiap keadaan, termasuk dalam penderitaan sekalipun, kehidupan ini selalu mempunyai makna. Artinya apa? Ketika seorang itu memiliki makna hidup yang cukup, yang bagus, maka dalam kehidupannya ketika dia memiliki sebuah persoalan, sebuah penderitaan, dia bisa menghayati bahwa penderitaan persoalannya itu memiliki makna untuk kedepannya bagi dia.
Yang kedua adalah kehendak untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama seseorang. Jadi sebenarnya yang menjadi poin utama motivasi seseorang untuk hidup itu adalah bermakna. Kenapa? Karena salah satu bentuk kebahagiaan itu adalah bermakna dalam kehidupannya. Jangan katakan Anda bahagia ketika Anda belum bermakna dalam kehidupan Anda. Yang ketiga adalah dalam batas-batas tertentu manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi untuk memilih, menentukan, memenuhi makna dan tujuan hidupnya. Artinya apa? Manusia boleh loh memilih apa yang menjadi targetnya, apa yang menjadi tujuan dan seterusnya. Namun perlu diingat bahwa kalau kita berlandaskan pada konsep Al-Quran, bahwa tujuan manusia tidak lain adalah beribadah kepada Allah SWT sebagai Maha Pencipta manusia itu sendiri. Yang keempat adalah bahwa hidup bermakna diperoleh dengan jalan merealisasikan 3 nilai kehidupan, yakni kreatif, nilai penghayatan, dan nilai-nilai bersikap. Artinya dia mampu melakukan kegiatan yang kreatif, kemudian mampu menghayati setiap apa yang ia peroleh dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah bagian dari makna hidup. Ketika seorang itu kehilangan makna hidupnya, maka gangguan jiwa menurut Viktor Frankl dalam buku terapi, dia sudah mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Karena seorang sudah kehilangan makna hidupnya atau eksistensi sebagai manusia. Nah, maka kuncinya jika kita ingin hidup kita bermakna sehingga terhindar dari berbagai gangguan emosi seperti halnya rasa marah, rasa iri, rasa dengki, rasa hasyat, rasa dendam, rasa frustrasi dan sebagainya, maka kuncinya adalah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 dikatakan bahwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Artinya orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram karena mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Begitu pula surat Al-Baqarah ayat 152 juga berfirman, maka mengingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Artinya apa? Ketika kita menginginkan bahwa kita itu diingat oleh Allah, maka kita perlu mengingat Allah. Dan ketika kita ingin tenang hati kita, maka kita harus mengingat Allah. Kenapa mengingat Allah itu hati menjadi tenang? Balik lagi kepada makna hidup tadi, bahwa ada tujuan tertentu dalam kehidupan kita yang lebih besar dari kehidupan kita sehari-hari ini. Yakni apa? Yakni beribadah kepada Allah. Ketika seorang itu kembali mengingat Allah, maka dia dalam kehidupannya menjadi lebih bermakna. Kenapa? Karena ada tujuan yang ia capai. Tidak hanya materi yang ia capai, tetapi lebih dari itu, yakni diridhoi oleh Allah dalam segala aktivitas kehidupannya. Sehingga tujuannya tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Sehingga ini menjadi bermakna dalam kehidupannya. Dia melakukan sesuatu tidak hanya untuk dunia saja, tetapi juga untuk akhiratnya. Nah, sehingga kalau kita ketahui bahwa ada beberapa hal mengenai konsep zikir ya. Nah, ketika kita mengingat Allah, pasti istilah mengingat Allah itu diartikan sebagai zikir. Zikir itu adalah mengingat Allah dengan menghayati kehadirannya, menghayati kemahasuciannya, menghayati keterpujiannya, dan menghayati kemahabesarannya. Zikir merupakan sikap batin, bisa diungkapkan melalui ucapan. Bentuknya bisa jadi tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, tahmid alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Dan bisa jadi diungkapkan dalam hati maupun lisan. Boleh dalam hati, boleh dalam lisan, tergantung dari keyakinan Anda masing-masing. Jika dalam hati itu memang menjadikan Anda lebih tenang, maka ucapkan dalam hati. Jika dengan lisan tanpa keras-keras sekali begitu ya, tetapi dengan lisan itu menjadikan Anda lebih tenang, ucapkan dengan lisan ya. Karena ini berkenaan dengan hadis-hadis yang ada, yang sudah kita diterangkan oleh Rasulullah begitu ya, mengenai bahwa zikir itu memang sebaiknya di dalam hati. Kenapa? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Sehingga ketika kita berdoa atau berzikir boleh dalam hati gitu ya. Diucapkan juga tetapi tidak keras-keras karena akan mengganggu dengan lingkungannya. Nah, ini adalah bagian dari zikir. Oke, berikutnya silakan simak mengenai manfaat zikir.
Oke, sekarang akan saya jelaskan mengenai manfaat zikir. Sebenarnya ada berbagai manfaat mengenai zikir itu, baik secara spiritual, hubungan kita dengan Allah, kemudian sebagai menghapus dosa, kemudian juga untuk meningkatkan ketenangan dalam jiwa kita, bermanfaat untuk psikis kita, dan juga bermanfaat untuk untuk fisik kita juga. Nah, ini adalah berbagai macam terkait dengan manfaat zikir. Yang pertama adalah menghilangkan segala kerisauan dan kegelisahan serta mendatangkan kegembiraan dan kesenangan. Kenapa? Karena kalau kita mengingat Allah yang memiliki, kenapa? Karena kita memiliki tujuan yang lebih besar daripada tujuan kita saat ini, maka kita akan kehilangan kerisauan itu. Kita risau bahwa kita nggak punya rezeki, Allah Maha memberikan rezeki, kita zikir kepada Allah sehingga kita menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita. Tidak lantas kemudian Anda dapat rezeki, tidak, tetapi kemudian mungkin semangat itu akan menjadikan Anda untuk menjadi rezeki lebih banyak lagi. Dan bisa jadi Allah akan memberikan kemudahan tentang itu. Yang kedua adalah mendatangkan wibawa dan ketenangan bagi pelakunya. Iya, jelas sekali, karena ala bidzikril tatma'innul qulub, hanya dengan Allah hati menjadi tenang. Orang yang gelisah, orang yang memiliki ketegangan secara psikis itu akan menjadi tenang. Akan saya jelaskan nanti secara medisnya. Mengilhamkan kebenaran dan sikap istiqomah dalam setiap urusan. Ya, kenapa? Ketika kita mengingat Allah, maka setiap apa yang kita lakukan itu pasti berlandaskan nilai-nilai tentang ketuhanan. Kita nggak harus jujur, kita nggak boleh berbohong, kita nggak boleh bermaksiat dan seterusnya. Itu akan istiqomah. Kenapa? Karena kita selalu mengingat Allah. Keempat adalah zikir adalah makan rohani, sebagaimana nutrisi dalam tubuh manusia, ya. Sehingga zikir ini, kalau kita ngomong masalah hati, kalau hati itu banyak dosanya dengan titik-titik hitam di dalamnya, maka dengan zikir titik hitam itu akan hilang dengan sendirinya. Sebagaimana kalau besi, kemudian besi itu berkarat, kemudian kita bersihkan dengan zat kimia tertentu, itulah ilustrasi dari sebuah zikir. Nah, maka kita perlu berbanyak zikir. Kenapa? Itu adalah makan rohani kita. 5 adalah juga menyebabkan nurunnya sakinah, ketenangan. Jelas sekali. Menghalangi lisan seorang hamba melakukan ghibah, berkata dusta dalam perbuatan buruknya. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah dalam segala perilaku kehidupannya. Orang yang berzikir akan membuat teman duduknya tentram dan bahagia. Pernahkah Anda melihat bahwa ketika Anda itu berzikir, Anda kemudian mukul kawan Anda? Ketika Anda berkata istighfar, kemudian Anda membohongi kawan Anda? Tidak. Itulah yang membuat orang menjadi tentram ketika orang itu berada dengan orang yang berzikir. Orang yang berzikir akan diteguhkan kolbunya, dikuatkan tekadnya, dijauhkan dari kesedihan dan kesalahan, dari setan dan tentaranya. Selain itu, kolbunya akan didekatkan pada akhirat dan dijauhkan dari dunia. Apabila kelalaian merupakan penyakit, zikir itu adalah obatnya, ya. Jika kami sakit, kami berobat dengan zikir. Namun kadangkala kami lalai sehingga sakit itu akan kembali. Maka ketika kita sakit, kita harus banyak berzikir. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari obat untuk penyembuh penyakit itu sendiri. 10 adalah memudahkan pelaksanaan amal soleh, mempermudah urusan yang pelik, membuka pintu yang terkunci serta meringankan kesulitan. Ingat, ketika kita dalam kesulitan, kita berdoa kepada Allah supaya kita dibukakan pintu kemudahan untuk diri kita. Memberi rasa aman kepada mereka yang takut sekaligus menjauhkan dari bencana. Nah, saat ini kan musimnya Covid nih, maka kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian berdoa supaya kita dilindungi dari wabah yang terjadi saat ini. 12. Zikir menghilangkan rasa dahaga di saat kematian tiba sekaligus memberi rasa aman dari segala kecemasan. Ada sebuah cerita, seorang narapidana yang akan dihukum mati. Narapidana ini adalah bandar narkoba, begitu ya. Nah, kemudian saat terakhirnya dia diminta 2 persyaratan. Yang pertama adalah dia meminta bahwa dia ini sebelum mati ditembak mati, begitu. Kemudian dia ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah dibuka matanya. Nah, suatu ketika akan terjadi eksekusi, kemudian yang permintaan pertama dikabulkan, yakni mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah dibuka matanya saat akan dieksekusi. Nah, ketika dia seperti itu,
dia ingin melihat bahwa dosa-dosanya dulu seperti apa ketika mau meninggal dan seterusnya. Nah, saat eksekusi berlangsung, ternyata dia meninggal dalam kondisi tenang. Kenapa? Karena sesuai dengan cerita ustadz tersebut, ya, bahwa ternyata orang ini mengeluarkan keringat seperti biji jagung. Nah, itu menandakan ketika seorang meninggal kemudian keluar keringat seperti biji jagung di dahinya, menandakan bahwa meninggalnya adalah istiqomah, husnul khotimah, sehingga kita merasa aman dalam setiap kegiatan kita. Nah, mengapa zikir dapat membuat seorang menjadikan hidup seorang menjadi bermakna? Nah, pertama, bahwa perasaan yang ikhlas kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Ada perasaan ikhlas dan itu bermakna sekali. Dua, memiliki keyakinan bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah di dunia ini yang boleh mengalahkan Allah yang menciptakannya. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali selama ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan perilakunya memang mengarah pada perilaku yang baik dan menjaga diri. Tidak kemudian dalam kondisi COVID gitu, kemudian Anda zikir, kemudian Anda kemana-mana begitu ya, tanpa menghiraukan aturan-aturan yang ada untuk menjaga kesehatan Anda sendiri, maka tidak seperti itu pula. Namun zikir ini akan mengingatkan kita, menjadikan diri kita menjadi lebih tentram, ya, menjadi lebih tentram dengan cara tetap menjaga kesehatan kita begitu. Maka tidak akan pernah ada sesuatu di dunia ini yang akan menjadikan mudarat bagi kita kecuali dengan izinnya. Tiga, memiliki keyakinan bahwa manusia ciptaan Allah yang mulia, sehingga inilah yang menjadikan dia menjadi tenang dan menjadi lebih bermakna dalam kehidupannya, sehingga dia akan dijauhkan dari perasaan cemas, perasaan galau, perasaan putus asa, perasaan sedih, depresi, stres dan lain sebagainya. Ada banyak proses terapi zikir begitu ya. Silakan nanti disimak baik-baik, oke? Nah, bisa jadi dengan posisi duduk, tarik nafas, tenangkan diri benar-benar ya. Mulailah menyebutkan kata atau kalimat dalam hati dengan tenang secara perlahan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astaghfirullahaladzim. Tahap kedua adalah tarik nafas pelan-pelan, buang nafas tersebut melalui mulut. Bisa Anda tidak model seperti ini juga tidak apa-apa ya. Langsung saja Anda bersila, kemudian Anda tarik nafas, kemudian ucapkan la ilaha illallah, buang nafasnya begitu terus sampai tenang. Rasakan, hayati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan ketenangan selain Allah. Dan ini Anda lakukan berkali-kali, insya Allah hati Anda akan menjadi lebih tenang. Nah, dari sudut kesehatan ini ternyata bahwa zikir itu pengucapan la ilaha illallah dan astagfirullah dapat menghilangkan nyeri dan bisa menumbuhkan ketenangan serta kestabilan saraf. Sebab dalam kedua bacaan zikir tersebut terdapat huruf jar yang dapat mengeluarkan CO2 dari otak. La, ini la itu adalah jar. La ilaha illallah. Nah, astaghfirullah itu adalah jahar. Yang itu akan mengeluarkan CO2 dari otak kita. Nah, perhatikan hal ini. Dalam kalimat la ilaha illallah terhadap huruf jahar yang diulang 7 kali, yaitu lam. Astaghfirullah terhadap huruf ghain, ro dan 2 buah lam, sehingga ada 4 huruf jahar yang harus dilafalkan keras, sehingga kalimat zikir tersebut akan mengeluarkan CO2 lebih banyak saat udara dihembuskan keluar dari mulut. Dan ini akan mengeluarkan CO2, dan CO2 ketika keluar dari mulut ya, dari mulut tidak mempengaruhi perubahan diameter pembuluh darah dalam otak. Sebab bila proses pengeluaran CO2 kacau, maka CO2 yang keluar dari juga akan kacau, sehingga menyebabkan pembuluh darah di otak akan melebar berlebihan sehingga ketika kadar CO2 dalam otak menurun ya. Sehingga ditinjau dari ilmu saraf terdapat hubungan yang erat antara pelafalan huruf makhraj al-huruf pada bacaan zikir dengan aliran darah pernafasan keluar yang mengandung zat CO2 dan proses yang rumit dalam otak pada kondisi fisik atau psikis seorang. Jadi ketika kita mengeluarkan la ilaha illallah itu dan diatur, ada aturannya memang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada beberapa huruf jahar itu akan mengeluarkan CO2 yang itu tidak semua dikeluarkan oleh tubuh manusia, sehingga tetap ada CO2 yang ada dalam diri manusia, tetapi yang beracun akan dikeluarkan dari dalam diri manusia. Nah, dengan demikian zikir memiliki daya terapeutik yang tinggi, baik kualitas kesehatan fisik maupun psikologis manusia yang akan ikut menjamin kualitas hidup di dunia dan akhirat. Oke, demikian apa yang bisa kita sampaikan.